Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bu Santi. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Maka siapkan buku dan pensil kalian. Kita belajar bersama. Yang akan kita pelajari hari ini adalah lanjutan dari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kita mulai ya. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian akan bisa melakukan operasi bentuk akar yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita langsung masuk ke operasi hitung bentuk akar yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di mana di sini sudah jelas ya bahwa penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu hanya berlaku jika bentuk akarnya sama. Jadi kalau bentuk akarnya berbeda tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangkan kecuali disederhanakan terlebih dahulu. Agar tidak bingung, kita langsung masuk ke contoh. Misal contoh nomor 1, ibu punya 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Di video sebelumnya, ibu sudah membahas tentang bentuk akar yang sama atau sejenis dan cara menyederhanakan bentuk akar. Jadi, ibu ulangi sedikit materinya di video yang sebelumnya ya. Angka 2 yang di depan dengan angka 3 yang di depan ini namanya koefisien. Oke, inget kan? Nah, sekarang akar 5 depan dengan akar 5 belakang ini namanya jelas ya, bentuk akar. Nah, dari sini kita bisa lihat antara bagian depan dengan bagian belakang bentuk akarnya sama. Artinya jika bentuk akarnya sama berarti bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Gimana caranya? Kita langsung ya. Nih, koefisien dengan koefisien lagi. Kemudian bentuk akar dengan bentuk akar lagi. Seperti itu ya caranya. Kita kerjakan. 2 ditambah 3 itu 5. Oke. Ngerti ya dari sini nih. Nih. 2 ditambah 3 5. Sekarang akar 5 ditambah akar 5. Awas, tidak jadi akar 10, tapi tetap akar 5. Loh ibu, kenapa sih nggak jadi akar 10? Gini ya ibaratnya. Misalkan kalian punya 2 buah mangga ditambah 3 buah mangga. Berarti jadinya 5 buah mangga. Nggak usah disebutkan 5 buah mangga-mangga ya. Jadi artinya ketika dijumlahkan ataupun dikurangkan, bentuk akarnya hanya ditulis satu saja seperti ini dan tidak berubah. Ya, ini tetap saja akar 5, tidak menjadi akar 10. Oke? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Kalau tadi di contoh pertama kita sudah membahas penjumlahan bentuk akar. Sekarang di contoh kedua kita akan coba mengerjakan pengurangan bentuk akarnya ya. Misal ibu punya angka 3 akar 3 dikurangi 4 akar 3. Ya nggak usah bingung ya. Kita langsung kerjakan saja. Koefisien dikurangi koefisien. Nanti bentuk akar dikurangi bentuk akar. Tapi ingat, bentuk akarnya tidak berubah. Oke, kita langsung kerjakan. 3 dikurangi 4 itu negatif 1. Kemudian ini
akar 3. Oke, tidak berubah. Di sini akar 3, di sini pun akar 3, di sini pun tetap akar 3. Tadi penjelasannya udah ya di contoh yang pertama. Kita langsung masuk ke contoh nomor 3 ya. Misal ibu punya akar 7 ditambah 2 akar 7. Kalian jangan bingung ya di sini. Ibu, ini koefisiennya 0, awas, hati-hati, ini bukan 0, tapi di sini koefisiennya adalah 1. Kenapa? 1 dikali akar 7 itu hasilnya adalah akar 7. Walaupun di sini tidak ditulis, tapi sebetulnya di sini ada angka 1. Jadi koefisiennya 1. Kita langsung kerjakan ya. Nih, 1 ditambah 2, 3. Kemudian akar 7-nya kita tulis lagi karena sama ya. Oke, seperti itu ya. Kita langsung masuk ke contoh nomor 4 ya. Misal ibu punya 5 akar 5 dikurangi 3 akar 3. Nah, ini ibu tandai ya di sini. Yang depan bentuk akarnya 5, yang belakang bentuk akarnya 3. Berbeda ya. Kita kembali ke materi sebelumnya. Nih, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar hanya berlaku jika bentuk akarnya sama. Jadi bisa ditambahkan atau dikurangkan jika akarnya sama. Berarti kalau berbeda seperti ini, dia bentuk akarnya tidak bisa ditambahkan ataupun tidak bisa dikurangkan. Jadi gimana dong mengerjakannya? Kita hanya mengerjakan koefisiennya saja. Ya gini ya, 5 dikurangi 3 itu 2. Kemudian bentuk akarnya kita tulis kembali di dalam kurung seperti ini. Nah, gitu ya. Karena akar 5 tidak bisa dikurangi dengan akar 3 sebab mereka berbeda. Kita masuk contoh yang terakhir di penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Misal ibu punya 2 akar 8 ditambah 3 akar 2. Oh, ibu berarti ini mah tidak bisa dikerjakan karena bentuk akarnya beda. Kita lihat baik-baik ya. Di depan akar 8, di belakang akar 2. Ini memang berbeda. Tapi ingat, akar 8 itu masih bisa kita sederhanakan. Jadi kita sederhanakan dulu. Ibu ke bawah ya. Biar nggak pusing. 2-nya kita tulis lagi dulu. Kemudian di sini kali ya, sebetulnya di sini ada kali kan ya, tapi tidak ditulis. Kemudian sekarang akar 8-nya. Akar 8 itu adalah akar 4 dikali dengan akar 2. Ini kita tulis lagi. 3 pun kita tulis kembali. Akar 2 pun kita tulis kembali. Seperti itu ya. Nah, sekarang lihat baik-baik. Akar 4 itu kan kita tahu ya bahwa akar 4 itu adalah 2. Kemudian di sini akar 2. Yang ini ya. Oke. Tambah. Turunkan lagi. Nih. Nah, lihat ini nih, ibu tanda ini. 2 dikali 2 itu 4. Akar 2-nya kita tulis di sampingnya. Kemudian tambah. Di sini 3. Kemudian ini akar 2. Nah, jadi sama kan bentuk akarnya. Yang depan akar 2, yang belakang pun akar 2. Berarti ini bisa kita kerjakan. 4 ditambah 3, 7. Kemudian akar 2-nya karena sama,
kita tulis seperti itu. Jadi, walaupun bentuk akarnya berbeda seperti ini, kita jangan langsung menyimpulkan kalau ini tidak bisa dikerjakan karena bentuk akarnya berbeda. Sebaiknya kita lihat dulu ada atau tidak angka yang bisa kita sederhanakan seperti angka 8 ini. Ternyata setelah disederhanakan mah sama bentuk akarnya. Kalau udah sama seperti ini berarti bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Oke? Oke, kita lanjutkan ke perkalian dan pembagian bentuk akar. Di sini sudah ada bentuk umumnya ya. Yang pertama untuk perkalian seperti ini, bisa dilihat sendiri ya. Kemudian yang kedua untuk pembagian seperti ini. Biasanya agar tidak bingung, kita langsung masuk ke contoh saja ya. Oke, untuk contoh pertama, misalkan ibu punya 2 akar 3 dikali 5 akar 2. Nah, pada dasarnya sama ya cara mengerjakannya, yaitu koefisien dengan koefisien, kemudian akar dengan akar. Cuman kalau misalkan tadi di penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika akarnya sama. Kalau di perkalian itu mau akarnya sama, mau akarnya beda, boleh aja kita langsung kerjakan ya. 2 dikali 5, 10. Kemudian akar 3 dikali akar 2 itu akar 6. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Misalkan ibu punya akar 3 dikali 8 akar 5. Jangan lupa di sini ada angka 1 ya. Tadi sudah penjelasannya. 1 dikali 8 itu 8. Kemudian akar 3 dikali akar 5 itu akar 15. Oke. Satu lagi ya contohnya. Misal nih ibu punya negatif 2 akar 3 dikali 3 akar 3. Kita langsung aja kerjakan. Negatif 2 dikali 3 itu negatif 6. Kemudian akar 3 dikali akar 3 itu akar 9. Nah, ini ada yang harus kita sederhanakan lagi. Ini tulis lagi ya, negatif 6. Kita kan tahu akar 9 itu berapa? Akar 9 itu adalah angka 3. Jadi negatif 6 dikali 3 itu negatif 18. Oke. Dari sini, nih ibu tandai dulu. Dari sini kita bisa lihat jika bentuk akarnya sama kemudian dikali, maka hasilnya adalah angka yang di dalam akar itu sendiri. Ini buktinya ya. Akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya adalah 3. Kita lanjut ya ke contoh nomor 4. Kalau tadi contoh 1 sampai 3 itu tentang perkalian pada bentuk akar, sekarang contoh nomor 4 kita mulai pembagian pada bentuk akar. Misal ibu punya 8 akar 6 dibagi 4 akar 2. Pada dasarnya mau itu perkalian, mau itu pembagian ataupun penjumlahan dan pengurangan, koefisien pasangannya dengan koefisien lagi dan bentuk akar pasangannya dengan bentuk akar lagi. Seperti itu ya. Kita langsung kerjakan. 8 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. Kemudian akar 6 dibagi akar 2 itu hasilnya adalah akar 3. Kita lanjut ya ke contoh nomor 5. Misal ibu punya 3 akar 8
dibagi 6 akar 2. Oke, langsung ya. 3 dibagi 6. Karena yang atasnya lebih kecil, maka kita sederhanakan saja. Jadi 3/6 itu kalau disederhanakan jadi 1/2. Sekarang akar 8 dibagi akar 2 itu akar 4. Jangan lupa akar 4 itu bisa kita sederhanakan, yaitu 2. Kita tulis lagi yang ini. 1/2 dikali 2 itu hasilnya jadi 2/2. Hasilnya adalah 1. Seperti itu ya. Kita masuk contoh terakhir ya, yang ke-6. Misal ibu punya akar 5 dibagi dengan 3 akar 3. Jangan lupa di sini koefisiennya 1. Oke, walaupun tidak ibu tulis. Jadi hasilnya 1/3. Nah, seperti ini hasilnya. Ibu, kenapa 5-nya tidak dibagi 3? Kita tulis seperti ini saja dalam bentuk akar. Karena ini berbeda dan kalau misalkan kita bagikan nanti hasilnya jadi desimal, kita tulis seperti ini saja sudah cukup. Oke? Nah, pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan kirim via WA grup, sertakan nama dan kelas kalian. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.